Untuk memasuki poin yang kelima, poin yang keempat, memaparkan atau menjelaskan mengenai tata cara mensolati jenazah dan sampai mengantarkan jenazah dan sampai juga ke tempat pemakaman jenazah dan diakhiri dengan talqin jenazah versi sedikit. Waktu dan tempat kula aturaken dumateng Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Qailu fi kitabihil karim Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru sudan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng para bapak ibu jamaah ibadah kausaran rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Wonten ing dalem menika kita sedaya saged hadir wonten ing menika majelis kanthi niatan ingkang ikhlas sami-sami belajar ya. Sami-sami belajar mengenai Nizamul Kamilah. Istilahipun saya ditiklah kerantan ini kita sami belajar berpilih nanti di dalam pelaksanaan ada kekeliruan atau kekurangan mohon dimaklumi dan nanti bisa kita sharing untuk kedepannya agar lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan yang disampaikan Bapak Jamali tadi, yaitu mensolati jenazah ya. Pada dasarnya sholat jenazah itu hampir sama ya, dengan sholat jenazah yang di luaran ya, di umum ya. Jadi yang pertama ada syarat-syaratnya, syarat-syarat sholat jenazah. Apa sih yang dinamakan syaratnya? Mungkin secara dari besar mau ya langsung. Syarat adalah syarat sholat ya, syarat sholat jenazah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat jenazah. Jadi langsung mau yang pertama harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Yang keempat menghadap kiblat, jenazah ada di depannya. Kemudian menginjak di rukun sholat jenazah. Kembali, apa sih yang dinamakan rukun? Rukun sholat jenazah yaitu sesuatu yang wajib dilaksanakan atau yang harus dilaksanakan di dalam. Kalau syarat itu sebelum, kalau rukun itu di dalam sholat jenazah. Sama, yang pertama niat sholat jenazah. Kita sama-sama tahu letaknya niat itu ada di hati nih. Terus waktu niat itu kapan? An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi niat itu dibarengkan dengan awal perbuatan ya. Jadi saat mengangkat tangan. Niat apapun kalau merujuk di yang kami sampaikan tadi, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahaluhal qalbu. Mahalul itu tempatnya. Tempatnya di hati, di qalbu. Wa talafuhu sunnatun. Jadi dilafazkan itu adalah sunat. Misalnya usolli dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, takbir pertama perlu diingat ya, salat jenazah ini takbirnya pindah ya, empat takbir ya, menarik rukuk, sujud, duduk antara dua sujud ya. Terus 4 takbir. Takbir pertama niat tadi, kemudian dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah,
Lanjut takbir kedua, membaca sholawat. Monggo kersa napa sholawate. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim saged. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya disaged. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa. Doanya tengene panduan iki, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Terus intinya keranten belajar misalnya per kalimat atau perkataan itu mungkin agak sulit. Intinya di dalam doa ini kita mohon ampunan, mohon maghfirah dan mohon rahmat dari Allah untuk jenazah. Intinya seperti itu. Lebih detailnya mungkin setelah acara ini mungkin bisa sharing, kita bisa belajar secara mengalir. Kalau jenazahnya laki-laki, belakangnya itu ada hu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu. Kemudian kalau jenazahnya itu wanita, Allahumma fir laha warhamha dan seterusnya. Lanjut, untuk misalkan jenazahnya itu masih anak-anak, bacaan doanya Allahumma ij'alhu lana salafan wa faroton wa ajron. Misalkan itu laki-laki, kalau perempuan Allahumma ij'alha lana salafan wa faroton wa ajron. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, hal-hal yang disunatkan mengenai sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah disunatkan berjamaah. Kemudian barisan sholat jenazah ada 3 shaf. Ini yang disunatkan. Kalau kondisinya mungkin sempit, bisa sagede, tidak usah dipaksakan. Kemudian sholat jenazah disunatkan di masjid. Kalau jauh, bukan perlu. Mushola saged. Kalau dari pihak takbir diperkenankan. Misalkan yang nomor 4, jenazah laki-laki, imamnya berdiri di arah kepala. Ini kira-kira dan keyakinan imam mawon ya. Tidak perlu diraba, kira kepala tinggi. Bukan perlu. Ini untuk laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, di imamnya itu arahnya arah pusatnya, pusat. Jadi kira-kira mawon belum sampai diraba, dia bukan perlu keyakinan mawon. Kemudian sebelum niat membaca ta'awudz dan basmalah. Sunat mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir. Jadi dari 4 takbir tadi disunatkan kita untuk mengangkat tangan. Yang nomor 4, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Maksudnya bila ada suatu kematian, salah satu meninggal dunia di kampung atau di daerah tertentu, itu yang berkenan ataupun yang ada waktu bisa ikut sholat gitu. Jadi nggak semuanya harus ikut. Kalaupun ikut itu malah bagus gitu. Jadi intinya nggak perlu dipaksakan. Yang nomor 2, orang perempuan boleh ikut sholat jenazah. Ini secara teori tapi praktiknya mungkin ribet, kesuwen. Yang nomor 3, beberapa jenazah boleh disolati jadi satu. Misalnya jenazahnya banyak, itu disolati cuma sekali, bukan apa-apa, dijadikan satu. Yang nomor 4, jenazahnya orang yang mati syahid dalam peperangan membela agama Allah tidak perlu dimandikan dan disolati. Mungkin saat ini ketinggalan boten-boten nih perangnya ini. Nomor 5, jenazahnya orang kafir tidak boleh disolati, hanya dimandikan dan dikafani. Ini mungkin ada penjelasan yang lebih detail yang terkait dengan definisi kafir itu yang apapun. Lanjut. Nomor 6, boleh sholat jenazah di kuburannya. Nomor 7, boleh sholat gaib meskipun sudah dikuburkan selama 1 bulan. Mungkin yang lebih penting itu praktek ya. Ini di mana? Ya betul.
Terus ini terkait pengantar jenazah, insya Allah banyak yang sudah tahu. Perbedaan dengan yang umum, langsung mawon kalau berangkat itu kakinya di depan, kakinya di depan. Kemudian saat menguburkan juga demikian, langsung masuk juga kakinya dulu berarti dari arah utara. Itu pun kalau memungkinkan ya, misalkan tepat kuburannya itu di paling utaranya tembok nih baru sakit gitu. Itu disesuaikan kondisi mawon gitu, nggak perlu engkel-engkelan. Mungkin itu singgung sampai akan terkait pemakaman. Lanjut mawon mungkin yang sesi tanya jawab lebih detailnya mungkin saking Pak Sukiman. Yang terakhir mungkin dari talqin ya, Nabi Jam ya. Talqin sendiri di Nizamul Kamilah belum ada bukunya tersendiri ya di sini. Jadi satu, dari harapannya nanti ke depan kita sudah mengajukan ke Nizamul Kamilah pusat ya. Jadi terus terkait dengan pembacaan talqin, Nizamul Kamilah cabang Surabaya sudah mengajukan atau memohon dibikinkan semacam buku ya, khusus untuk talqin. Karena apa? Di sini di buku panduan talqin ini kan langsung mawon ya. Misalkan langsung bacaan la ilaha illallah qaulul haq alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi misalnya ngoten, mungkin nek kula pas wekdal ketepaan untuk mau nggih kula paringi mukadimah hari ini kedik ngoten. Terus mungkin nggih ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terus baru la ilaha illallah qaulul haq alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ini boleh dibaca, dan alhamdulillah kita sebenarnya sudah dikasih contoh oleh senior kita yang sudah berangkat ya. Jadi almarhum Pak Ahmad Saiful di saat mentalkin itu sudah di luar kepala, hafal ya. Jadi ke depannya ya ngoten, tapi kalau memang masih ragu, masih belum betul-betul hafal, lebih baik membaca. Saat membaca bukan perlu cepat-cepat nih. La ilaha illallah qaulul haq alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. La ilaha illallah qaulul haq wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. La ilaha illallah qaulul haq kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Bukan bi'idni rabbiha. Ini kan ketepaan sering dibaca saat muqaddimah syair ya. Jadi bukan bi'idni rabbiha, karena dal bukan dal, jadi bukan kol-kolah, bukan mantul ya. Tipis non ukulaha kullahinin bi'idh ni rabbiha, bukan bi'idh. Ini murakarah malam ini, eling-elingan. Karena ini apa? Ini ayat suci Al-Quran, dan nanti saat kita baca mungkin bertepatan ada orang umum yang ikut kausaran, misalkan saat muqaddimah syair. Jadi biar tidak ada semacam moconnya kok ini misalnya. Sebelum lanjut, dan ini wonten keterangan ya. Bacaan talqin. Talqin sendiri itu adalah membimbing ya, nuntun ya. Kalau yang di sini ini bukan talqin untuk jenazah. Sebenarnya talqin untuk yang mentalqin juga dan para pentakziah. Nah,
Hakikatnya seperti itu. Jenazah buat bisa ngurmoni. Jadi kalau jenazah nanti talqinnya itu saat nazah, itu yang sangat menentukan. Ini sebenarnya formalitas mawon mengingatkan bagi yang masih hidup. Gitu, termasuk sing maca talqin niki nggih tiling nih, mboten sing hadiri mawon niku. Dadi nuntun nggih bimbing. Dan mriki kula lanjutaken nomor 1, lakon manusia ada 3. Biasanya Pak P di video ini. 1 lakon lahir, 2 lakon urip, 3 lakon mati. Biasanya sampai wis nglakoni lahir, sampai wis nglakoni urip puluhan tahun. Biasanya nek pas ngeten iki nama yang meninggal dunia disebut misalnya. Sampean si fulan wis nglakoni lahir, sampean wis nglakoni urip puluhan tahun, sampean saiki nglakoni mati. Namanya satu kali aja yang pertama, sampean fulan sinten misalkan gitu. Kemudian landasan hidup ada 3. 1 amanah billah, 2 amanah bil yaumil akhir, 3 amal soleh. Musuh manusia di dunia ada 3. Musuh hawa nafsu, musuh syaitan, musuh hurur dunya. Teman hidup manusia di dunia ada 3. Teman amal soleh, teman sesama manusia, teman harta benda. Ujian hidup ada 3. Nikmat Allah untuk disyukuri, perintah-perintah Allah untuk ditaati, cobaan-cobaan Allah untuk disyukuri. Lanjut, yang tidak putus pada manusia ada 3. 1 ilmu yang bermanfaat, 2 anak yang soleh, tentunya yang mau mendoakan orang tuanya, yang ketiga amal jariyah, amal yang mengalir manfaatnya. Makna hidup ono 3. 1 taat ilallah, 2 taat ila Rasulullah, 3 ridho akan ketentuan Allah. Hakikat hidup ono 3. 1 amanah billah, 2 zikrullah, 3 syukurullah. Sebagai manusia beragama Islam, dari manakah datangnya hidup? Dari rahmatullah. Di manakah kita hidup? Dalam rahmatullah. Kemanakah kita pulang? Ke rahmatullah. Alaiha nahya, la ilaha illallah. Alaiha namutu, la ilaha illallah. Alaiha nub'atsu, la ilaha illallah. Alaiha nahya itu saat hidup, alaiha namutu saat meninggal dunia, alaiha nub'atsu saat dibangkitkan. Tabbatakallahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi doa ini, misalkan jenazah sudah dikuburkan, kita ambil tanah atau apa yang ada di situ, kita genggam, kita bacakan ini, kemudian kita tiupkan. Tabbatakallahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Insyaallah itu ada asalnya. Kemudian doa, ya Allah ya Karim, nas'aluka an tuhyina bila ilaha illallah. Jadi saat hidup kita tetap dalam la ilaha illallah. Allahumma ya Karim, nas'aluka an tumitana bila ilaha illallah. Saat meninggal dunia tetap dalam la ilaha illallah. Allahumma ya Karim, nas'aluka an tub'afana bila ilaha illallah. Baru yang terakhir doa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Saged Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan sing liwatan Mas Arif nggih, Mas Arif sing tak sebut. Saat sholat jenazah sudah selesai nggih, salam nggih. Saat masih berdiri membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah nih. Alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada samakan, lanjut baca surat Ikhlas 3 kali, Falak 3 kali, Anas 3 kali, diakhiri Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mungkin saat iman itu agak panjang, kita nama yang meninggal dunia itu kita sebut dalam hati, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Karena bacaan bibi la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Pun selesai. Sementara angkatan yang sakit kau sampaikan wonten lepatipun ing pangapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.